pembelajaran satu ini kita sudah masuk ke tema 4, subtema 1, kita mulai dari pembelajaran 1. Akan tentang belajar tentang globalisasi. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo kita mengamati. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu atau temanmu dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan, minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Ya, karena kalian masih di rumah, kalian coba periksa di sekitar ruangan kalian atau di rumah kalian. Adakah barang-barang yang diproduksi dari negara lain selain Indonesia? Nah, di sini sudah ada contohnya. Ada beberapa barang yang sesuai dengan produksinya. Di sini ada gambar jam tangan, kemudian karpet, boneka, mobil, batik, dan susu. Ya, tuliskan pada kolom berikut. Kita lihat contohnya nomor 1, produknya jam tangan. Ya. Negara asalnya dari Swiss atau Switzerland, dari benua Eropa. Kemudian nama produk karpet atau permadani, ini biasa diproduksi dari negara Turki. Kemudian boneka, ini khusus boneka kayu atau boneka kain ya, biasa diproduksi dari negara Cina. Oke, berikutnya ini adalah gambar yang sesuai dengan yang tadi, batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka Tiongkok, mobil dari Jepang, kebanyakan mobil dari Jepang ya, Toyota, Daihatsu, Suzuki, kemudian jam tangan dari Swiss, kemudian susu dari New Zealand atau Selandia Baru. Oke, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza. Pizza dari mana? Ya, dari Italia. Kemudian jam tangan atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemukan di luar negeri. Misalkan batik. Ya, sekarang sudah batik sudah mengglobal, sudah go internasional, banyak dipakai juga di negara-negara lain. Oke, berikutnya diskusikan bersama temanmu tentang beragam hal yang kalian ketahui tentang globalisasi. Nah, kalian bisa pilih teman kalian masing-masing minimal 2 orang, ya, satu kelompok 2 orang. Sini tuliskan apa globalisasi itu, bagaimana dampak globalisasi, dampak positif, kemudian dampak negatif, ya, apa yang kalian akan ketahui lebih lanjut. Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain termasuk negara-negara ASEAN. Masih ingat kelompok ASEAN siapa saja? Yaitu juga termasuk dari proses globalisasi ya. Globalisasi itu adalah mendunia. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Mari kita cari tahu. Saya sudah ada bacaan Menlu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dipromosikan angklung ke dunia, promosikan angklung ya. Dulu ini tahun sekitar 90-an ya, Hillary Clinton. Nah, kalian bisa baca sendiri. Ini gambarnya, ini angklung itu adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu-bambu seperti itu ya. Nah, sini gambarnya ada tuh, si Menlu itu, Menteri Luar Negeri sedang memegang sebuah angklung, ya. Oke, cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Nah, setelah kita baca tadi, kita akan menjawab pertanyaan, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Ada 3 pertanyaan, langsung kita saja jawab. Kita jawab saja. Nomor 1, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara, diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Kedua,
Dalam pertemuan ke-44 Menlu ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah, ya. Jadi sebagai yang tempat dikunjungi. Berbagai makanan tradisional dihidangkan sebagai acara puncak penampilan angklung interaktif dari Saung Mangkujo. Kemudian nomor 3, angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif para tamu dengan terlihat bahagia dan senang, sehingga pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral berlangsung sukses. Bilateral itu antara dua negara, ya. Oke, berikutnya tugas mandiri, ya. Kalau tadi sudah berkelompok, sekarang kalian tugas sendiri-sendiri. Carilah informasi berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, bidang sosial. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, sini peran Indonesia langsung. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Hainan di Filipina. Juga para pengungsi Rakhine State di Myanmar, Rohingya ini dulu. Kemudian Indonesia dalam bidang budaya, Indonesia turut aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN, mengirim tim kesenian mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia di berbagai negara dunia. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tahukah kamu, sekarang kita akan melanjutkan materinya. Ini materi baru. Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Nah, ini berhubungan dengan pembangkit listrik, ya. Ayo kita membaca. Di sini menghasilkan energi listrik. Ada gambarnya situ. Ini adalah gambar ilustrasi pembangkit listrik tenaga air. Ya. Oke, di sini kalian bisa baca sendiri. Ada 3 paragraf, dan kemudian setelah itu kalian tuliskan seperti ini. Ya. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2, listrik dihasilkan dari pusat pembangkit listrik yang menggunakan beragam sumber energi. Ya. Sini dicontohkan sumber energinya yaitu energi air yang bergerak, ya. Kemudian kesimpulan pendapat pribadi penulis, paragraf 3. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo pembangkitnya listrik itu. Ayo kita menulis. Nah, sini ada tugas lagi. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Sini dituliskan komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, sekarang kalian juga baca sendiri sini. Amati gambar pembangkit listrik mikrohidro berikut, ya. Sini ada ilustrasi sama, ini pembangkit listrik yang menggunakan aliran air atau air yang bergerak. Di sini dari aliran sungai, kemudian memutar kincir air. Dari kincir itu memutar dinamo atau turbin, kemudian masuk ke generator, kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Nah, tugas kalian berikutnya yaitu tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Ya, ini kerjakan di buku tulis kalian sendiri, ya. Oke, itu saja untuk materi pertama pada tema 4 hari ini, pembelajaran 1. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.